Lalu kita mengerjakan langkah-langkah pada metode pembuktian ya, dengan kaidah-kaidah inferensi. Kita melangkah demi langkah, menyimpulkan demi menyimpulkan, sampai menghasilkan suatu kontradiksi ya. Kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu adalah, sudah kita lihat ya dulu ya, suatu proposisi dan negasinya kedua-duanya benar. Dan ini kontradiksi, tidak bisa. Ini adalah sesuatu yang selalu salah ya. Dulu sudah kita lihat ya, ada tautologi yang selalu benar, ada kontradiksi yang selalu salah, ada kontingensi yang bisa benar, bisa salah ya. Nah, ini selalu salah ini ya. Kalau ini benar, ini salah. Jadi seluruhnya salah. Kalau ini salah, ini benar. Jadi seluruhnya salah ya. Jadi kalau kita berpangkal dari negasi P, kemudian dengan kaidah inferensi kita sampai kepada kontradiksi, ini selalu salah. Nah, selalu salah itu tidak mungkin terjadi dalam matematika. Ya. Nah, kalau ini tidak mungkin terjadi, berarti apa? Berarti pengandaian tadi itu salah. Ya. Kalau negasi P itu salah, berarti yang benar adalah P. Ya, itu metode tidak langsung ya. Metode tidak langsung itu ada dasarnya ya. Dasarnya adalah ini ya, tautologi reduktio ad absurdum ya, halaman 28 nomor 18. Ya, halaman 28 nomor 18. Ya, kalau kamu buka halaman 28 ya, itu halaman yang memuat semua tautologi. Halaman 18 ada tautologi yang namanya reduktio ad absurdum ini ya. Negasi P, jika negasi P maka Q dan tidak Q. Jika negasi P menghasilkan kontradiksi, maka P yang benar ya. Ini yang kita pakai ya, ini selalu benar ya. Ini tautologi, ini tidak pernah salah ini ya, tidak pernah salah ya. Tidak pernah salah karena ini sudah dibuktikan tautologi apapun P, apapun Q, ini adalah proposisi yang selalu benar. Ya. Jadi kita pakai sebagai kaidah inferensi, yaitu kalau kita berpangkal dari negasi P, kemudian dengan kaidah inferensi yang berlaku kita menghasilkan kontradiksi, maka negasi P ini salah, yang benar adalah P. Ya. Maka metode ini disebut metode reduktio ad absurdum seperti nama tautologinya. Juga disebut metode pembuktian dengan kontradiksi karena menghasilkan suatu kontradiksi. Ya. Jadi langkah-langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Misalkan kamu mau membuktikan bahwa P benar ini ya, buktikan bahwa P. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dengan metode tidak langsung? Ya, kita mulai dengan negasi P. Ya. Buktikan P, andaikan tidak P. Nah, artinya tidak P kita jadikan premis. Ya. Kemudian dengan menggunakan premis-premis lain yang relevan dan dengan langkah-langkah yang mengikuti prosedur kaidah inferensi,
kita berusaha menghasilkan suatu kontradiksi, ya, suatu proposisi dan negasinya kedua-duanya menghasilkan kesimpulan seperti ini yang salah, yang tidak mungkin terjadi, ya. Kalau ini salah, tidak bisa terjadi. Kesalahannya letaknya di mana? Kesalahannya letaknya pada pengandaian ini, ya. Pengandaian negasi P ini salah. Kalau ini salah, lalu yang benar adalah P. Ya, jadi terbukti, ya. Mengerti ya, itu tidak langsung, ya, mau membuktikan P berangkat dari andaikan tidak P, ya. Contoh. Ya. Nah, sebelum contoh kita lihat ini yang saya terangkan tadi, ya. Metode pembuktian tidak langsung untuk membuktikan P dimulai dengan mengandaikan bahwa negasinya itu benar, akan kita buktikan negasi P, ya. Jadikan premis. Kemudian dengan premis lain yang relevan dan dengan langkah-langkah kaidah inferensi yang sesuai, kita menghasilkan suatu kontradiksi. Ya. Kontradiksi itu pernyataan beserta dengan negasinya, kedua-duanya dihasilkan. Ya. Nah, kalau terjadi kontradiksi, tidak bisa terjadi, jadi negasi P ini salah, jadi P benar. Ya. Nah, kita bisa menggunakan metode tidak langsung untuk membuktikan implikasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk membuktikan implikasi, ya, bahwa untuk membuktikan implikasi bila A maka B, ya, kalau dengan metode langsung kita mulai dari A, mau membuktikan B, ya, langsung menuju ke B, ya. A premis langsung menuju ke B. Ya, ini namanya metode langsung, ya. Nah, kalau tidak langsung, karena kita itu mau menuju ke B, ya, A itu sebagai premis, mau menuju ke B kan kita, ya, B-nya kita negasikan gitu, ya. Andaikan tidak B, ya, andaikan tidak B, ya. Lalu dengan menggunakan premis-premis lain yang relevan dan kaidah inferensi yang sesuai, kita menghasilkan kontradiksi. Kontradiksinya adalah P dan negasi P. Ya, proposisi dan negasinya itu dihasilkan, ya. Nah, jadi karena ini tidak mungkin terjadi, maka negasi B ini salah. Yang benar, jadi kita simpulkan yang benar adalah B. Ya, jadi dari A, seperti di atas, ya, seperti pada yang di atas ini, dari A menghasilkan B, di sini dari A juga menghasilkan B, tetapi dengan cara tidak langsung. Ya, kalau yang di atas ini dengan cara langsung, ya, dari A menghasilkan B, kalau di sini dari A menghasilkan B tapi secara tidak langsung, ya, melalui negasinya B. Ya, jadi kalau berhasil dari A menghasilkan B berarti implikasi bila A maka B benar. Ya. Nah, itulah yang dikatakan pada alinea ini. Suatu implikasi kecuali dapat dibuktikan dengan cara langsung,
juga dengan cara tidak langsung, yaitu mengambil pernyataan pada anteseden sebagai premis, A premis, kemudian negasi dari konsekuen, ya, dari B, negasi B, ya. Nah, lalu dengan premis-premis lain diturunkan kontradiksi. Kalau berhasil maka disimpulkan B benar, konsekuen benar. Jadi implikasi itu benar, ya. Contoh 211. Ini implikasi, ya. Jika A maka B, ya. Jika A maka B. Jika X adalah bilangan rasional dan Y adalah bilangan irrasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional definisinya apa? Bilangan rasional itu definisinya, jadi kalau kamu punya X bilangan real, ya, X bilangan real disebut bilangan rasional kalau X sama dengan A dibagi B, ya, di mana A itu adalah bilangan bulat, B juga bilangan bulat, tetapi bilangan bulat yang bagaimana? Yang tidak boleh nol, ya, penyebut tidak boleh nol, ya. Masih ingat itu di SMA juga sudah, ya. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A dibagi B. A dan B bulat, B tidak sama dengan nol. Kalau tidak bisa, itu disebut irrasional, ya. Misalkan 2/3 itu rasional, ya. 5 itu rasional, ya. 10 itu rasional. Tetapi akar 2 ini irrasional, ya. Akar 2 tidak bisa ditulis sebagai A per B, tidak bisa, ya. Nah, itu definisi rasional dan irasional yang saya kira sudah dijelaskan di SMA, ya. Jika X adalah bilangan rasional dan Y adalah bilangan irrasional, maka X tambah Y adalah bilangan irrasional, ya. Nah, kalau dengan metode langsung, X adalah bilangan rasional premis, Y adalah bilangan irrasional premis, ya. Kemudian dengan premis-premis lain yang relevan, kita berusaha membuktikan X ditambah Y adalah bilangan irrasional, ya. Itu metode langsung. Nah, kalau metode tidak langsung, premisnya X adalah bilangan rasional, Y adalah bilangan irasional premis, kemudian negasinya dari ini, ya, X ditambah Y adalah bilangan rasional, ya. Negasi irasional itu adalah rasional, negasi rasional adalah irasional, ya. Nah, jadi sebagai premis X adalah bilangan rasional, Y adalah bilangan irasional, ya. Ini antecedennya, ya. Kemudian premis lain yang relevan yang kita butuhkan apa? Sifat komutatif dan asosiatif operasi jumlahan bilangan rasional. Kemudian selisih dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Bilangan rasional dikurangi bilangan rasional itu adalah bilangan rasional. Ini sebagai premis yang relevan, ya. Kemudian negasinya dari ini, ya, negasi dari
konsekuen ya. Andaikan X ditambah Y adalah bilangan rasional ya, tidak irasional itu sama saja dengan bilangan rasional ya. Nah, sudah, lalu kita kerjakan langkah-langkah menggunakan kaidah inferensi ya. X ditambah Y adalah bilangan rasional ya. Ini premis ya. Kemudian X adalah bilangan rasional ya. Kemudian selisih dua bilangan rasional adalah bilangan rasional ya. Jadi kalau X tambah Y adalah rasional, X adalah rasional, jadi X tambah Y dikurangi X adalah rasional ya, menurut nomor 4, premis 4 ya. X tambah Y dikurangi X adalah bilangan rasional. Tetapi X tambah Y kurangi X itu sama dengan Y ya. Ini menggunakan sifat komutatif dan asosiatif jumlahan bilangan rasional. Ya. Jadi kesimpulannya Y adalah bilangan rasional. Ya. Y adalah bilangan rasional. Nah, kita sampai kepada kontradiksi. Karena apa? Ini ada premis Y adalah bilangan irasional. Nah, di sini kita menyimpulkan Y adalah bilangan rasional. Nah, di sini Y adalah irasional, di sini Y adalah rasional. Ya. Di sini proposisi P, di sini proposisi negasi P. Ya. Jadi kontradiksi, ya. Jadi kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi berarti pengandaian ini salah. Kalau pengandaian ini salah berarti X plus Y bukan bilangan rasional, berarti bilangan irasional. Ya, itu bukti tidak langsung. Ya, bukti tidak langsung. Sampai di sini apa? Ada yang mau bertanya? Coba silakan bertanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Jangan ragu-ragu. Ya, ini membuktikan implikasi dengan metode tidak langsung. Ya, kalau tadi membuktikan implikasi dengan metode langsung. Ya, metode tidak langsung selalu menegasikan apa yang akan dibuktikan. Ya, kalau yang akan dibuktikan X tambah Y adalah irasional, maka kita andaikan X ditambah Y adalah bukan irasional, jadi rasional. Ya. Nah, dari situ kita menurunkan kontradiksi. Ya. Kalau berhasil, maka pengandaian itu salah. Jadi yang benar adalah X ditambah Y adalah bilangan irasional. Ya. Ini metode reduksio ad absurdum atau metode pembuktian dengan kontradiksi. Ya. Metode tidak langsung ini disebut metode reduksio ad absurdum karena berdasarkan tautologi reduksio ad absurdum dan disebut metode pembuktian dengan kontradiksi karena kita mau menghasilkan suatu kontradiksi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Justin, tanya apa? Saya mau nanya, Romo. Kalau misalnya untuk membuktikan suatu pernyataan itu, ada nggak yang harus pakai pembuktian langsung atau harus pakai yang tidak langsung? Oh, bebas.
Kadang-kadang lebih mudah tidak langsung, kadang-kadang lebih mudah langsung. Jadi tidak bisa ditentukan ini harus langsung apa tidak langsung, tergantung soalnya. Ya. Misalkan kamu akan membuktikan akar 2 itu bilangan irasional. Ya. Itu kalau membuktikan langsung sulit. Ya. Buktikan akar 2 itu irasional. Ya. Nah, itu kalau langsung kita mau membuktikan akar 2 irasional itu ternyata sulit. Nah, lalu kita menggunakan tidak langsung. Jadi kita mengandaikan apa? Andaikan akar 2 rasional. Ya. Berarti akar 2 itu sama dengan A dibagi B. Ya. A bulat, B bulat tidak sama dengan 0. Nah, dari situ kita itu akan menghasilkan kontradiksi nanti, ya. Nah, dari situ kita akan menghasilkan kontradiksi. Jadi kesimpulannya akar 2 itu bukan bilangan rasional. Jadi dia bilangan irasional. Begitu ya. Ada contoh-contoh di mana bukti yang langsung itu seringkali sulit ya. Lalu kita mencoba bukti yang tidak langsung. Ya, jadi tidak ada aturan mana harus langsung, mana harus tidak langsung, tidak ada ya. Nah, itu tergantung kita ya. Boleh milih kita ya, mana yang kita anggap lebih mudah ya. Nanti kita lihat di contoh-contoh ya, di soal-soal di belakang ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Nah, sekarang contoh yang kedua. Bukti tidak langsung contoh kedua. Ya. Ini dari teori grup ya. Di SMA juga sudah ada. Nah, kalau di universitas itu semester 2 atau semester 3 ini ya. Baru kita belajar. Mungkin kamu belum mendapat kuliah ini ya. Nah, dalam teori grup ada proposisi yang mengatakan elemen identitas dalam suatu grup adalah tunggal. Ya, buktikan bahwa elemen identitas dalam grup tunggal. Ya. Nah, ini kalau dibuktikan secara langsung sulit ya buktinya ya. Sulit. Ya. Tunggal itu artinya hanya ada satu, tidak lebih dari satu. Ada minimal satu, maksimal juga satu ya. Itu kalau langsung sulit buktinya ya. Nah, maka kita buktikan secara tidak langsung ya. Bagaimana caranya? Caranya sebagai premis kita ambil negasinya ya. Kita ambil negasinya ini ya. Andaikan elemen identitas dalam grup tidak tunggal ya. Buktikan tunggal. Nah, andaikan elemen identitas tidak tunggal ya. Buktikan B. Andaikan tidak B ya. Jadi ini negasinya ya, tidak tunggal. Nah, ini sebagai premis. Lalu kita memerlukan premis-premis lain yang relevan ya. Saya sebutkan dua di sini. Pertama, definisi identitas. Ini ada elemen identitas ya. Nah, kita harus tahu dulu elemen identitas itu apa ya. Elemen identitas dalam grup adalah elemen E yang mempunyai sifat E dioperasikan dengan X sama dengan X dioperasikan dengan E juga sama dengan X. Ya, ini dalam tautologi juga ada ya. Kalau kamu membuka halaman 28, di sana ada tautologi identitas ya. Misalkan nomor 11 ya. P konjungsi 1 ekivalen P.
P disjungsi 0 ekivalen P ya. Nah, itu 1 dan 0 itu seakan-akan elemen identitas ya. X dioperasikan dengan E hasilnya X, E dioperasikan dengan X hasilnya juga X. Ini disebut elemen identitas ya. Di dalam UTS kemarin juga muncul soal identitas ya, yaitu ketika kamu harus membuktikan ada X sedemikian sehingga untuk setiap Y, X, Y sama dengan Y ya. Itu X-nya elemen identitas ya, karena dioperasikan dengan Y hasilnya Y ya. Itu X sama dengan 1 ya kemarin pada UTS ya, karena itu perkalian bilangan real ya. Operasinya perkalian bilangan real ya. Kemudian premis lain yang kita butuhkan adalah dua buah elemen dalam grup kalau dioperasikan, ini operasi itu ini ya, ini operasi ya. Operasi itu adalah umum ya. Ini kalau bilangan bisa dikalikan, dijumlahkan dan sebagainya ya. Di sini bentuk umum ya, maka disebut aljabar abstrak ini karena operasinya ini abstrak ya, umum ya. Jadi kalau ada dua elemen dalam grup itu kita operasikan, hasilnya satu elemen di dalam grup itu. Nah, ini definisi operasi ya. Jadi hasilnya juga anggota grup dan hanya satu. Ya. Jadi tidak mungkin A dioperasikan B hasilnya itu dua buah elemen, itu tidak mungkin ya. A dioperasikan dengan B hasilnya anggota grup dan hanya satu. Ya. Itu definisi operasi pada grup. Ya. Elemen tunggal dalam grup itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan langkah-langkah dalam pembuktian itu ya. Sampai menghasilkan kontradiksi ya. Nah, andaikan elemen identitas tidak tunggal ya. Kalau tidak tunggal itu ya sekurang-kurangnya 2 kan. Kalau tunggal kan 1. Tidak tunggal itu minimal 2. Ya, misalkan E1 itu identitas, E2 juga identitas, E1 tidak sama dengan E2 ya. Kalau sama kan berarti tunggal ya. E1 tidak sama dengan E2. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 elemen identitas ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan definisi nomor 2 ini ya, karena E1 identitas, maka menurut definisi ini E1X sama dengan XE1 sama dengan X. Ya. Kemudian E2 juga identitas. Jadi menggunakan definisi identitas E2X sama dengan XE2 sama dengan X. Menggunakan definisi identitas ya, menggunakan premis yang kedua ya. Untuk setiap elemen X ini ya, X-nya ini sembarang ya, sembarang anggota grup ya, sembarang elemen X di dalam grup ya. Nah, karena X-nya ini boleh setiap elemen dalam grup ya, padahal E2 ini anggota grup. E2 kan anggota grup, E1 anggota grup. Kalau E2 anggota grup, maka E2 ini boleh mengganti X. Ya, karena X ini sembarang anggota grup, E2 anggota grup. Jadi E1 operasi E2 sama dengan E1 operasi E1 ya. E1 operasi E2 sama dengan E1 operasi E2 sama dengan E2 ini. Ya.
E1 operasi E2 sama dengan E2. E1 operasi E2 sama dengan E2. Ya, karena E2 anggota grup. Ya, ini. Nah, X di sini juga sembarang anggota grup. Jadi boleh E1 ya. E1 anggota grup ya. Jadi boleh mengganti X ini. Jadi E2 E1 ini E2 operasi E1 sama dengan E1 ya. E2 operasi, oh ini salah nih ya, ini E2 operasi E1 ya. E2 operasi, maaf, E2 operasi E1 itu sama dengan E1 operasi E2 ya. Ini X-nya boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri ya. Kalau X-nya di sebelah kiri, kita ganti dengan E1, maka menghasilkan ini ya. E1 operasi E2 sama dengan E1 ya. Jadi E1 operasi E2 sama dengan E2 itu dari sini. E1 operasi E2 sama dengan E2. Kemudian dari sini ini boleh E1 ya, karena sembarang anggota grup. E1 operasi E2 sama dengan E1 ini. Ya. Nah, kemudian kita pakai premis nomor 1. Dua anggota grup kalau dioperasikan itu anggota grup yang tunggal. E1 dengan E2 anggota grup dioperasikan, hasilnya harus tunggal. Ya. E2 operasi E1 operasi E2 di sini E2. E1 operasi E2 di sini E1. Nah, padahal menurut premis nomor 1 hasil itu harus tunggal. Berarti E1 harus sama dengan E2. Ya. E1 harus sama dengan E2. Nah, kita sampai kepada kontradiksi karena di sini E1 tidak sama dengan E2. Ya, jadi kita sampai kepada E1 sama dengan E2, E1 tidak sama dengan E2. Kontradiksi. Ya. Nah, kalau menghasilkan kontradiksi berarti pengandaian ini salah. Kalau pengandaian ini salah, berarti yang benar apa? Yang benar tunggal. Ya. Elemen identitas dalam grup adalah tunggal. Ya. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Oke. Nah, itu metode pembuktian pada umumnya ya. Metode pembuktian metode pembuktian metode pembuktian pada umumnya jadi
metode pembuktian pada umumnya itu ada dua macam, yaitu metode pembuktian yang langsung dan tidak langsung, ya. Jadi metode informal itu yang umum bisa langsung, bisa tidak langsung, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari metode pembuktian khusus, ya. Kalau yang tadi itu metode pembuktian pada umumnya, ya. Sekarang metode pembuktian khusus, ya. Metode pembuktian khusus itu ada empat hal yang mau kita bahas, yaitu pertama halaman 51 itu pembuktian induksi matematis. Kemudian halaman 56 ya, pernyataan berkuantor, pernyataan atau proposisi disjunksi, dan proposisi ekuivalensi, ya. Jadi ada 4 hal yang mau kita bahas, pembuktian yang spesifik, ya, tidak berlaku umum tapi khusus untuk proposisi tertentu saja, ya. Kalau metode pembuktian umum itu proposisinya tidak dibatasi, ya. Kalau metode pembuktian khusus ini hanya untuk proposisi-proposisi tertentu saja, ya. Pertama, proposisi yang berkaitan dengan semua bilangan asli atau bilangan bulat positif. Kedua, proposisi yang menggunakan kuantor. Ketiga, proposisi yang menggunakan operasi disjunksi. Dan keempat, proposisi yang menggunakan operasi ekuivalensi, ya. Khusus ya itu, ya. Jadi khusus itu artinya hanya dapat dipakai untuk proposisi-proposisi yang tertentu saja, tidak bisa dipakai untuk semua proposisi, ya. Kalau umum itu proposisinya tidak dibatasi, ya. Kita mau membuktikan suatu proposisi, ya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, sekarang pembuktian yang khusus, ya. Kita mulai dengan (263) pembuktian induksi matematis, ya. Di mana letak kekhususannya? Ya, di mana letak kekhususannya? Letak kekhususannya itu di sini, ya. Kita mau membuktikan, ya, bahwa
suatu proposisi itu benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ya. Itu jadi proposisi benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ya, ini kekhususannya. Ya, ini kekhususannya. Metode ini hanya bisa dipakai khusus kalau mau membuktikan proposisinya benar untuk setiap bilangan bulat positif atau bilangan asli ya. Kalau proposisinya itu untuk setiap bilangan real tidak bisa ya, tidak bisa. Ya. Tidak bisa menggunakan ini. Ya, jadi ini hanya bisa kalau mau membuktikan untuk setiap X ya. Oh maaf. Nah, untuk mau membuktikan ini hanya bisa dipakai kalau kita mau membuktikan proposisi untuk setiap X di dalam bilangan bulat positif N. Ya, N itu bilangan bulat positif ya. N itu bilangan bulat positif. Apa? N itu apa? N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya, bilangan bulat positif ya. X untuk setiap X dalam N berlaku PX ya. Nah, ini ya kekhususannya letaknya di mana? Kekhususannya letaknya di sini ya. Ini. Kalau X-nya itu tidak di N, tidak bisa dipakai ya. Maka saya katakan ini bukti khusus ya. Tidak untuk sembarang proposisi. Hanya untuk proposisi tertentu saja, yaitu kalau X-nya ini adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Pembuktian dengan induksi matematis dipergunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan adalah benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ya, jadi kekhususannya di sini. Kalau X-nya itu bukan bilangan bulat positif, tidak bisa menggunakan metode ini, ya, tidak bisa menggunakan metode ini. Nah, pertama-tama kita ingin mempelajari dulu metode ini dasarnya apa, ya, pertanggungjawaban bahwa metode ini valid, ya. Pertanggungjawabnya metode ini berdasar suatu teorema dalam teori bilangan yang dikenal dengan nama prinsip induksi matematis yang berbunyi sebagai berikut. Ya. Jika N adalah himpunan semua bilangan positif, bulat positif, yaitu bilangan asli, dan M adalah himpunan bagian dari N, subhimpunan dari N, dan M mempunyai dua sifat. Pertama, satu anggota M, kedua memenuhi implikasi
Jika K anggota N, maka K plus 1 anggota N, anggota M. Untuk setiap K bilangan bulat positif, maka M itu berimped dengan N. Ya. Nah, ini mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Kalau misalkan kamu mempunyai, misalkan kita mempunyai himpunan semua bilangan bulat positif, misalkan ini adalah N, misalkan ini adalah M, ya, dengan catatan satu anggota M, ya, satu anggota M. Kemudian jika K anggota M, K ditambah 1 juga anggota M. Untuk setiap K bilangan bulat positif. Ya. Jadi kalau satu anggota M, ya, kalau sudah menurut nomor 1 ini diketahui bahwa 1 itu anggota M, kemudian menurut nomor 2 jika K anggota M, K ditambah 1 anggota M, jadi 1 anggota M, jadi 1 plus 1 juga anggota M. Ya. Jadi dengan demikian 2 anggota M. Ya. Kalau 2 anggota M, 2 plus 1 anggota M, jadi 3 anggota M. 3 plus 1 anggota M. 4 plus 1 anggota M. 5 plus 1 anggota M. 6 plus 1 anggota M. Berarti semua bilangan bulat positif anggota M. Oh, jadi M itu berimped dengan N. Ya. Jadi kalau ada himpunan bagian dari N yang mempunyai 2 sifat ini, maka himpunan bagian itu tidak lain daripada N sendiri, ya, meliputi semua bilangan bulat positif. Ya. Nah, bagaimana menggunakannya? Menggunakannya demikian. Ya. Misalkan kita akan membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif mempunyai sifat P, yaitu seperti yang saya tulis tadi ya, untuk setiap X bilangan bulat positif, X mempunyai sifat P. Ya, PX itu lambang X mempunyai sifat P. Ya. Kemudian kita definisikan himpunan M. Ya. M adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang mempunyai sifat P. Ya. M adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang mempunyai sifat P. Jadi M adalah himpunan semua anggota N yang bersifat P. Ya. Kemudian kita mau membuktikan bahwa M ini berimped dengan N, ya, menggunakan 2 sifat ini. Kalau 1 itu anggota M dan memenuhi implikasi ini, maka M dan N itu sama. Nah, kalau M dan N itu sama, berarti semua anggota N mempunyai sifat P. Ya, itu caranya. Ya, itu caranya. Ya. Jadi secara teknis caranya bagaimana? Caranya begini. Ya. Nah, kalau kita sudah membentuk M,
semua anggota N yang bersifat P, kemudian kita buktikan bahwa dua sifat ini dipenuhi. Sifat pertama, satu harus anggota M, berarti P1 benar. Ya. P1 itu artinya satu bersifat P. Ya. P1 benar, yaitu satu mempunyai sifat P. Ya. Ini disebut langkah awal. Ya. Kemudian syarat yang kedua implikasi. Bila K anggota M, maka K plus 1 anggota M. Ya. Nah, anggota M itu artinya mempunyai sifat P. Jadi bila K mempunyai sifat P, maka K plus 1 mempunyai sifat P. Kita buktikan implikasi ini ya. Untuk setiap K bilangan bulat positif. Ini disebut langkah induksi. Ya. Nah, kalau dua hal ini berhasil kita buktikan, maka M ini berimplik dengan N. Ya. Karena memenuhi dua sifat ini, jadi M sama dengan N, berarti semua bilangan bulat positif mempunyai sifat P. Ya. Ini di SMA juga sudah ya, jangan merasa ini barang baru ya. Ini di SMA yang sudah, ya. Hanya mungkin cara menerangkannya itu yang agak berbeda di sini, tapi metode ini sudah diajarkan di SMA. Ya, contoh, ini kalau kamu lihat contoh ini, kamu ingat ya, bahwa ini sudah diajarkan di SMA. Ya. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N sama dengan setengah N kali N plus 1. Ya. Ya. Di mana N adalah setiap bilangan bulat positif. Ya. N ini boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Ya. Jadi N ini setiap bilangan bulat positif. Ya. Contoh, ya, untuk meyakinkan misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Berapa? Siapa yang tahu? Berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 berapa? Siapa? Kok diam semua? 15 Romo. 15. Betul sekali ya. 15 sama dengan setengah kali 5 kali 6. Betul tidak? Ya. Setengah kali 5 kali 6. Ya. Jadi selalu berlaku nih ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik N sama dengan setengah N kali N plus 1. Ya. Di mana N-nya ini adalah sebarang bilangan bulat positif. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 100, boleh 1000, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, karena ini benar untuk setiap bilangan bulat positif, maka kita menggunakan induksi matematis. Ya. Karena ini adalah proposisi yang harus dibuktikan benar untuk setiap bilangan bulat positif, bilangan asli, maka kita menggunakan induksi matematis. Ya. Induksi matematis selalu dua langkah. Ya. Induksi matematis selalu dua langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Ya.
langkah awal, proposisi benar untuk N sama dengan 1. Nah, apakah kalau N sama dengan 1 ini benar apa tidak? Nah, ruas kiri 1 ya, ruas kanan setengah kali 1 kali 2. 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2. Benar ya, karena kiri 1, kanan juga 1. Ya. Jadi pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Ya. Jadi P1 benar. Ya, 1 mempunyai sifat P. 1 mempunyai sifat ini. Ya. Oke, sekarang langkah induksi. Langkah induksi adalah membuktikan apa? Proposisi yang berupa implikasi. Ya. Nah, jangan lupa membuktikan implikasi tadi sudah kita pelajari ya, menggunakan metode langsung atau tidak langsung ya. Jadi membuktikan implikasi sekarang ya. Bila K bersifat P, maka K plus 1 juga bersifat P. Bagaimana cara membuktikan implikasi? Antesidennya kita pakai sebagai premis. Ya, secara langsung kita menuju ke konsekuen. Ya, sudah kita lihat kemarin ya, bukti implikasi secara langsung. Anteseden kita ambil sebagai premis. Lalu dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah inferensi, kita membuktikan konsekuennya. Oke. Nah, jadi pada langkah kedua, langkah induksi, kita mengambil PK ini sebagai premis ya. Jadi kita mengambil N sama dengan K benar ya. N sama dengan K benar. Berarti apa? Berarti N1 tambah 2 tambah 3 tambah K sama dengan setengah K kali K plus 1 ya. Jadi untuk N sama dengan K, 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah K sama dengan setengah K kali K plus 1 ini adalah anteseden ini ya. Nah, sekarang kita buktikan konsekuennya ya. Bukti secara langsung ya. Kita buktikan konsekuennya. Nah, konsekuennya adalah N sama dengan K plus 1 ya. N sama dengan K plus 1. Nah, jadi ruas kiri menjadi apa? Ruas kiri menjadi 1 plus 2 plus 3 plus K plus K plus 1. Ruas kanan menjadi apa? Setengah K plus 1 ditambah K plus 2. Ya, apakah itu benar apa tidak ini kalau N sama dengan K plus 1? Nah, kita hitung ya. Ruas kiri 1 tambah 2 tambah 3 tambah K plus 1 kita hitung. Ya, dengan menggunakan premis ini. Ya, kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? K suku yang pertama itu sama dengan ini. K suku yang pertama sama dengan setengah K kali K plus 1. Jadi sampai dengan sekian sama dengan setengah K kali K plus 1. Ditambah suku yang terakhir yaitu K plus 1. Mengerti? Jadi dari set 1 sampai K berlaku ini. Tulis di sini. Ini adalah jumlahan 1 sampai K. Kemudian ditambah suku terakhir K plus 1. Ya. Kemudian setengahnya ini kita keluarkan dulu dengan distributif ya. Dengan sifat distributif menjadi setengah K plus 1 ditambah 2K plus 1. Ya, ini sifat distributif ya. Ini kalau ini sama dengan ini ya, dengan sifat distributif ya. Setengahnya kita keluarkan,
K kali K plus 1 ditambah 2 kali K plus 1. Oke. Sesudah itu distributif lagi, K plus 1 kita keluarkan. Ya. K plus 1 kita keluarkan menjadi setengah K plus 1. Ini apa? K ditambah 2. Mengerti? Ini adalah distributif ya. K plus 1 kita keluarkan menjadi setengah K plus 1 kali K ditambah 2. Mengerti? Ya. Jadi setengah kali K plus 1, K plus 2 sama dengan K plus 1 plus 1. Jadi bila N sama dengan K itu benar, ternyata N sama dengan K plus 1 juga benar. Ya. Ini N sama dengan K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Jadi benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi syarat kedua ini dipenuhi. Implikasi ini benar untuk setiap K. Jadi dua syarat ini dipenuhi. Berarti apa? Berarti proposisi ini benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ya. Jadi pernyataan tersebut benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ada pertanyaan? Ini di SMA sudah ya. Jangan heran, ini di SMA sudah. Ferencia mau tanya apa? Belum ada, Romo. Ferencia ada di mana? Ada di rumah, Romo, di Sulawesi. Oh, di Kendari. Iya, Siapa yang meninggal? Opa, Romo. Opa. Bapaknya Mama. Oh ya. Ikut bela sungkawa ya. Ya, makasih, Romo. Ya. Satu contoh lagi. Ya. Buktikan bahwa 4N dikurangi 1 habis dibagi 3. Untuk setiap bilangan positif N. Ya. Buktikan bahwa proposisi ini benar untuk setiap bilangan positif N. Jadi untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Ya, karena ini setiap bilangan positif N, maka kita bisa menggunakan metode induksi matematis. Ya. Nah, misalkan 4 pangkat 3 dikurangi 1 berapa? Siapa yang tahu? 63 Romo. Berapa? 63. 63 habis dibagi 3 kan? Nah, 63 dibagi 3 sama dengan 31 sisa 0. Nah, jadi habis dibagi 3. Jadi ini benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Ya. Buktikan. Ya. Nah, karena ini setiap bilangan positif N, maka buktinya dengan induksi matematis. Ya. 2 langkah selalu ya, langkah awal dan langkah induksi. Langkah awal, buktikan bahwa proposisi ini benar untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, ini menjadi 4 pangkat 1 dikurangi 1. 4 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 habis dibagi 3. Jadi
proposisi ini benar untuk N sama dengan 1. Ya. Kemudian langkah induksi. Langkah induksi itu selalu implikasi ya. Bila N sama dengan K itu benar, maka N sama dengan K plus 1 benar. Nah, jadi kita mengambil anteseden sebagai premis ya, benar untuk N sama dengan K. Nah, misalkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Jadi 4 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 3. Ya. Nah, kita akan membuktikan konsekuennya, yaitu kalau K ini kita ganti K plus 1. Ya. Apakah 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1 habis dibagi 3 atau tidak? Ya. Ini 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1 habis dibagi 3 atau tidak? Ya. Kita buktikan dengan premis ini ya, ini habis dibagi 3. Ya. Nah, karena premis 4 pangkat K min 1 habis dibagi 3, berarti 4 pangkat K min 1 ini kelipatan 3. Ya, ini pasti kelipatan 3. Sebut 3 kali B di mana B bilangan bulat. Ya. Nah, kemudian kita hitung ini, kalau K-nya ini kita ganti K plus 1, 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1, ini kita hitung. Sama dengan, ya ini definisi 4 pangkat K plus 1 adalah 4 pangkat K kali 4. Ya, definisi ini. Dikurangi 1. Ya, dikurangi 1 ini kita dikurangi 1 sama dengan min 4 ditambah 3. Ya, min 1 ini sama dengan min 4 ditambah 3. Ya, ini triknya ya, ini triknya. Kemudian 4 ini kita keluarkan dengan sifat distributif ya. 4 kita keluarkan dengan sifat distributif menjadi 4 pangkat K dikurangi 1 kali 4. Ini sifat distributif ya. Perkalian terhadap jumlahan. Ya. Kemudian 4 pangkat K plus 1 kelipatan 3. 3B. Ya. Jadi ini kita ganti 3B kali 4 ditambah 3. Kemudian 3-nya kita keluarkan dengan sifat distributif lagi. Ya. 3 kali 4B, B4 ini 4B ditambah 1. Distributif ya. 3-nya kita keluarkan kali 4B ditambah 1. Ya. B tadi bilangan bulat ya. B bilangan bulat. Jadi 4B bilangan bulat. Jadi 4B plus 1 bilangan bulat. Ya. Jadi kita ganti C. Di mana C sama dengan 4B plus 1. Ya. Jadi 4 pangkat K plus 1 dikurangi 1 kelipatan 3. Ya. Jadi habis dibagi 3 ya. Nah, jadi kalau N sama dengan K itu benar, ternyata N sama dengan K plus 1 juga benar. Ya. Jadi implikasi PK maka PK plus 1 benar. Ya. Jadi 4 ini habis dibagi 3 berarti pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, jadi kedua sifat dari induksi matematis dipenuhi, jadi N-nya itu adalah semua bilangan bulat positif. Ya. M sama dengan N. Ya, jadi terbukti bahwa pernyataan ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Jangan lupa nih di SMA sudah ya, jangan merasa heran. Ada pertanyaan? Silakan bertanya dulu sebelum lanjut.
Kok tidak pernah ada yang bertanya ya? Ayo bertanya. Kalau saya mau tanya Romo, Siapa itu? Arista. Arista, silakan Arista. Jadi yang pembuktian dengan induksi matematis itu setiap pengerjaannya tuh pakai langkah awal sama langkah induksi. Ya Romo. Ya, betul. Udah coba 2 itu aja ya Romo. Dua itu saja. Oh ya. Oke, Jangan terima dikurangi. kasih. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Ya, Ya. 2, tidak boleh 1, tidak perlu 3. Ya, Oh ya. harus 2 itu. Apa kamu di SMA belum pernah apa? Itu matematika apa Romo? Aku Ya. saya dari IPS soalnya Romo. Oh, IPS. Iya Romo. Nah, dari IPS. Jadi IPS kamu mengalami kesulitan nggak? Iya, saya mengalami kesulitan karena ternyata kebanyakan dari matematika minat semua pelajarannya Romo. Saya cuma dapat matematika wajib saja. Oh, kamu dari IPS ya. IPS Iya, nanti kalau ada kesulitan tanya terus, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Romo. Terima kasih Romo. IPS ya. Jadi kalau membukti ciri-cirinya, kapan kamu akan menggunakan induksi matematis kalau proposisinya akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan bulat positif. Ya, kalau tidak itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Ini hanya bisa kalau proposisinya mengenai bilangan bulat positif atau bilangan asli, ya. Nah, langkahnya selalu 2, ya. Langkah awal dan langkah induksi. Kamu buktikan dulu benar untuk M sama dengan 1. Ya. Kemudian kamu buktikan jika benar untuk N sama dengan K, maka benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ya. Bagaimana cara membuktikan implikasi? Seperti kemarin ya, langsung antecedennya kita ambil sebagai premis. Jadi kita misalkan benar untuk N sama dengan K premis. Kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 konsekuensinya. Ya. Dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah inferensi yang berlaku. Oke. Sekarang yang terakhir, pembuktian dengan induksi matematis seperti yang dijelaskan tadi itu membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk setiap bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, yang terkecil 1. Ya. 2, 3 dan seterusnya. Yang terkecil 1. Ya. Nah, pembuktian ini dapat kita modifikasi ya, tidak harus 1 ya. Boleh juga A. Ya, boleh juga satunya ini kita ganti A, di mana A itu sembarang bilangan bulat. A-nya misalnya 5. Kalau A-nya 5, berarti benar untuk N sama dengan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Mengerti ya? Tidak harus 1. Ya. Boleh 5, boleh min 5 juga boleh. Ya. Berarti benar untuk N sama dengan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi
metode pembuktian ini dapat diperluas, yaitu bahwa suatu pernyataan P benar untuk setiap bilangan bulat N yang lebih besar sama dengan A, di mana A bilangan bulat. Ya. Jadi satunya ini, yang terkecil ini kita ganti A sekarang. Ya. Jadi A plus 1, A plus 2, A plus 3, dan seterusnya. Metodenya sama. Yang berbeda hanya ini, ya. Langkah awalnya nanti tidak 1 tapi A. Ya. Ini A naik ke atas. Lalu yang kedua, A turun juga boleh. Ya. Jadi misalkan A-nya sama dengan 5, benar untuk N sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Juga boleh ya. Jadi setiap bilangan bulat N yang lebih kecil sama dengan A. Jadi ini A naik, ini A turun. Ya. Lalu kalau naik dan turun berarti semua bilangan bulat. Ya. Nah, ini yang paling lengkap ya. Berarti kalau kedua-duanya kita kerjakan, A naik dan A turun, berarti semua bilangan bulat ya. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana ya? Kalau yang pertama ini langkah awalnya bukan N sama dengan 1 tapi N sama dengan A. Ya, yang terkecilnya A sekarang ya. Jadi langkah awal dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan A. Kemudian dibuktikan implikasi benar untuk N sama dengan K, maka benar untuk N sama dengan K plus 1 untuk setiap K yang lebih besar sama dengan A. Ya. Yang kasus yang kedua, langkah awalnya sama, bedanya hanya di sini ya, implikasinya bukan K plus 1 tapi K min 1 ya, karena turun ke bawah. K min 1 ya, 5, 4, 3, 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau naik itu K maka K plus 1, kalau turun K maka K min 1 ya. Kemudian yang kasus ketiga semua bilangan bulat itu kedua-duanya kita kerjakan ya. Yang terkecil sekarang 0 ya. Jadi A-nya sama dengan 0 ya. Kalau kamu punya bilangan bulat berarti bilangan bulat itu apa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kemudian ada apa? Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Min 3 dan seterusnya. Ya. Ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, jadi A-nya itu sekarang kita ambil 0 ini ya. A-nya ini kita ambil sekarang A-nya sama dengan 0 ya. Lalu 0 ke atas, 0 ke bawah ya. 0 ke atas kasus pertama, 0 ke bawah kasus kedua ya. Jadi langkah awalnya buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 0. Kemudian langkah yang induksinya 2 kali ya. Bila benar untuk N sama dengan K, maka benar untuk N sama dengan K min 1 dan K plus 1 ya.
dua-duanya ya, K-1 dan K+1. Jadi ke bawah dan ke atas. Ya. K+1 itu naik ke atas, K-1 turun ke bawah. Jadi semua bilangan bulat. Ya, ngerti? Jadi induksi matematis dapat kita perluas. Pertama, satunya ini tidak harus satu, boleh sembarang bilangan bulat. Ya, boleh ke atas, boleh ke bawah. Kalau ke atas dan ke bawah kita kerjakan bersama-sama menghasilkan semua bilangan bulat. Ya. Jadi kita dengan demikian bisa membuktikan suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat dengan mengambil N sama dengan 0 sebagai langkah awal, kemudian membuktikan misalkan benar untuk N sama dengan K, maka benar untuk N sama dengan K+1 dan benar untuk N sama dengan K-1. Ya, ke atas dan ke bawah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Siapa mau bertanya? Marta? Belum Romo. Halo. Lucia? Belum ada Romo. Oke. Semua kok. Sebelum kita akhiri, kameranya dinyalakan coba sebelum kita akhiri. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak tidur. Kok semua kok dimatikan, kenapa ya? Clara Nainggolan. Rambutmu diapakan? Dikuncir ke belakang. Norberta Nadur, ada pertanyaan? Oke. Sebagai latihan, kamu bisa mengerjakan soal-soal halaman 63. Ya. Besok coba kita bahas ya, besok Rabu ya. Halaman 63, nomor 15 sampai dengan nomor 20. Ya. 15 sampai dengan 20. Bisa kamu kerjakan. Ya. Tuh. Ada yang membuktikan secara langsung, secara tidak langsung, dan dengan metode pembuktian induksi matematis. Ya. Ingat, induksi matematis itu hanya khusus kalau berlaku untuk bilangan bulat saja. Ya. Kalau tidak bulat, bilangan real tidak bisa menggunakan induksi matematis. Ya.
Sekian, sampai ketemu lagi besok hari Rabu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok Rabu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Selamat siang. Romo. Terima kasih, Romo.